3 tahun sudah, permintaan kecil ini saja tidak bisa kau penuhi. Kau beri obat di anggur ini. Hunting, aku Yesa selalu seperti ini. Hunting, aku sebentar lagi akan ke luar negeri. Sebelum itu, biarkan aku benar-benar memilikimu sekali saja. Keterampilan Bapak Huo tidak buruk, ini tips 1000. Kita tidak perlu bertemu lagi, Yesa. Yesa, meski kau lari ke ujung dunia, aku akan menangkapmu kembali. Pak Huo, ini paket untuk Anda. Anak Apa? ini, kami sudah cek CCTV, Nyonya meninggalkan tuan kecil lalu pergi. Ini ada surat untuk Anda. Ayah si kecil, anaknya rawat ya. Aku ke luar negeri cari cinta sejati. Berani-beraninya mengkhianatiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya lengkap. Tujuan kita pulang ke Indonesia kali ini apa? Cari Kak. Kak, selamatkan Kak. Jangan ada yang cari masalah ya. Oke, kita berangkat. Hunting. Baru pulang ke negeri ini sudah ketemu 2 orang sial ini. Untungnya aku sudah siap. Bu, tidak baik. Yue kabur sendiri. Bajuku. Anak liar dari mana ini? Yunya Yue, kamu tidak apa-apa? Ini kan baju HNAE, kalau kotor kamu sanggup ganti. Cuma baju. Perlakukan anak seperti ini? Yesa, kenapa dia ada di sini? Cuma sehelai baju. Kamu tahu berapa harga baju Nona Kian ini? Sekeluargamu dijual pun tak akan cukup untuk gantinya. Kamu? Kamu siapa? Bicara ya bicara, ngapa harus sentuh-sentuh? Bajumu yang kotor akan aku ganti. Maaf, tunanganku salah orang. Sayang, ayo kita pergi. Yesa, kali ini aku tak akan kalah lagi darimu. Nona Ye, selamat bergabung dengan Huo Media Group. Kalau tidak ada masalah sekarang, bisa tolong tanda tangan kontrak ini? Direktur Wang, saya mau wawancara sebagai desainer. Kenapa di kontrak ini berubah menjadi konsultan eksklusif untuk Qian Yao Yao? Nona Qian adalah artis paling populer di grup kami dan akan menjadi nyonya keluarga Huo di masa Kalau depan. Bukan dia yang pilih desainmu, mungkin tak dapat kehormatan ini. Kehormatan darinya, saya tidak sanggup menerimanya. Pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Kamu harus pikir baik-baik, kesempatan sebaik ini jarang datang. Saya kasihan padamu dan memberimu pekerjaan, jangan tidak tahu, terima kasih. Qian Yao Yao, kamu benar-benar takut padaku ya. Sudah susah-susah kamu, datang dari jauh hanya untuk menggertak. Aku takut padamu. Jauh-jauh datang cuma cari gara-gara. Aku takut padamu. Nyatanya kamu masih ngarep sama Hunting, mau nempel terus. Aku dan Hunting akan bertunangan. Aku takkan biarkan kamu berhasil. Qian Yao Yao, kamu memang menyedihkan banget. Dulu papamu ngambil bisnis sisaan papaku, sekarang kamu ngambil lelaki sisaanku. Kamu, Nona Qian, bangun. Gawat, Nona Qian. Sistem perusahaan diretas hacker, data internal bocor semua. kamu tunggu aja. Masa gue nungguin? Mau lari kemana? Hunting, jangan pelit-pelit amat. Aku cuma kan sebelumnya sempat nidurin kamu. Banyak omong. Gawat, Mama dalam bahaya. Ayo selamatkan Mama.
Wanita siapa ini? Pak Huo sendiri yang menggendongnya. Sungguh memalukan. Pak Huo, pimpinan Serahkan masalah perusahaan. hacker padamu. Aku ada urusan lebih penting. Laporkan hasilnya nanti. Sudah dengar semuanya? Dia urusan penting Direktur Huo. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi Nyonya Huo yang sebenarnya? Dia atau Nona Ayo kerja. Qian? Ayo pergi. Huo Hunting, kamu gila ya, sakit tahu. Coba lari lagi. Kenapa? Apa Direktur Huo jadi tidak terima setelah sekali tidur Kamu denganku? anggap ini cuma main-main. Dari ekspresi Direktur Huo, sepertinya ingin mencoba lagi ya. Kalau iya gimana? Kamu kan sebentar lagi menikah, masih mesra-mesraan dengan mantan istri. Benar juga, istri tak semenyenangkan selir tak semenyenangkan perselingkuhan. Cuma mulut saja tidak ada gunanya. Berani cium aku? Kamu? Cium ya cium, tidur saja sudah, siapa takut? Sayang, cepat tolong aku. Kamu gila ya? Sudah dapat orang di luar negeri, kenapa pulang? Pulang temui anak kandungmu yang kau tinggalkan. Selamat Nona Ye, lahir 10 bayi sekaligus, semua selamat. Sungguh ajaib. Tidak baik, bayi pertama ini punya penyakit bawaan gagal napas. Apa? Sudah tak berguna bahas ini, aku cuma mau tahu dia baik-baik saja. Kamu tak berhak tanya. Siapa kau? Pantas temui dia. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Huo lagi. Pamit. Jangan pergi. Tuan Huo, Departemen Teknologi. Badai pasir dari mana? Aduh, mataku silau, tak bisa lihat apa-apa. Ada apa? Tuan Huo, aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku bersumpah badai pasirnya Aku bicara terlalu besar. serius. Pak Huo, teknologinya ada masalah. Teknologi tak bisa selesaikan, jadi aku cari bantuan. Jadi, aku akan bantu Daddy menyelesaikan masalah hacker. Kali ini mau apa? Aku ingin tahu di mana Mama. Dia sudah tinggalkanmu. Masih dicari buat apa? Dia sudah tak mau kamu. Ngapain dicari lagi? Jangan salah paham. Aku cuma ingin putus hubungan dengannya secara langsung. Dayang. Baik, aku setuju. Setelah menemukan wanita berhati serigala ini, aku akan izinkan kamu putus hubungan langsung dengannya. Biar aku bicara sama sayangku. Sayang Chen-Chen, ibu ajak kamu cari ayah yuk. Yah, bawa pergi wanita menyebalkan ini. Kamu juga dengar, Chen-Chen tidak mau ibu berhati serigala sepertimu. Ayam mata keranjangmu juga tak lebih baik. Lagi pula, Chen-Chen kan bilang ingin bertemu aku. Siapa ibunya? Aku yang tentukan. Kamu. Seumur hidupmu takkan bisa bertemu dia. Huo Hunting, lepaskan aku. Sayang, Mama jangan takut. Aku bukakan pintu untukmu sekarang. Maaf bos, seranganmu berhasil dibobol orang. Justru bagus, main-main dengan para pemula itu membosankan. Biar aku yang hadapi dia. Selesai. terima kasih sayang, Mama segera pulang. Mama, orang yang mengurung Mama tadi, apakah itu Papa? Dia bukan Papa, dia adalah musuh kita. Lama tak ada lawan tangguh. Menarik. Kalian para sampah, buat apa Woshi membayar kalian? Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Kamu kenapa ada di sini? Hunting, ku dengar ada masalah di departemen IT, jadi ku tunggu di sini. Kerja mereka buruk, jadi aku menegur mereka. Chen-Chen tak suka kamu, jangan ganggu dia lagi nanti. Hunting, tapi kita kan sebentar lagi akan bertunangan. Liang Hao, antarkan tamu. Nona Qian, Menang
Lawan itu cukup hebat, tapi tetap saja aku yang lebih unggul. Ini alamat IPC hacker. Kapan kamu akan membawaku menemui wanita itu? Ayah juga tidak tahu di mana dia. Tunggu sampai ketemu. Nanti ayah antar kamu menemuinya, ya? Kak, kamu menang. Kami setara kemampuannya. Dia bilang namanya Huo Mingchen dan mengajakku main nanti. Benarkah? Aku ikut denganmu saja, biar aku yang jagain kamu. Mami, Sayang, Mami, kamu gak enak badan? Mami, apa kamu diganggu lagi sama paman jahat itu? Kami bantu balas dendam. enggak, Mama cuma capek aja. Istirahat bentar pasti baikan. Kalian ada di sini, siapa yang berani ganggu Mama? Masa iya orangnya bisa punya sayap terus terbang? Kunci pintar, tidak ada tanda-tanda dirusak. Yang dirusak rekaman CCTV-nya. Nona Y tidak tahu caranya pergi. Waktu wawancara jadi desainer, dia tinggalkan alamat dan nomor telepon. Taman Zijing, Yesa lagi. Yesa, Buruk Tuan Huo, Tuan kecil, hilang. Apa Chen hilang? bagaimana bisa? Tuan kecil tadinya baik-baik saja, lalu Chan, tiba-tiba kalau hilang. tidak ketemu, besok kamu tidak usah datang lagi. Halo, halo. Mama, kenapa terburu-buru sekali? Ada apa? Aku tak boleh biarkan Huo Hunting tahu soal anak-anak lain, nanti dia pasti merebut mereka dariku. Yang, segera bantu adik-adikmu berkemas. Tunggu Mama pulang, kita langsung pergi dari sini. Mama panik sekali. Jangan-jangan itu paman jahat yang mengurung Mama dulu. Sudah ketemu alamat IP kita, terus datang ke Tapi sini. bagaimana paman jahat itu bisa tahu alamat IP kita? Yang tahu alamat kita cuma Huo Mingchen. Aku anggap dia teman, ternyata dia satu tim dengan paman jahat itu. Ayo, sekarang kita cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Disinilah tempatnya. Huo Mingchen, berani-beraninya kau bocorkan alamat rumahku. Mau mukul aku? Ayo sekalian saja. Dasar kurang ajar. Kenapa kau tidak melawan? Kita sudah beres. Dia sudah menyerah. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Kalau Mama tahu kita berkelahi, pasti dia akan khawatir. Mama kalian sayang kalian. Tentu saja. Di dunia ini, semua mama menyayangi anaknya. Kenapa mamaku tidak menyayangiku? Tunggu, apa kau sengaja datang ke sini mencari kami? Aku tahu salahku membocorkan alamat kalian. Aku ingin minta maaf, tidak akan terulang lagi. Aku pulang dulu, nanti papa khawatir. Ini tempat mana? Dia mirip sekali dengan Huo Hunting. Jangan-jangan dia adalah Chen-Chen-ku? Kak, jalan ke timur lewat mana? Kamu tersesat ya? Iya, bisakah kamu mengantarku pulang? Boleh aku memelukmu? Terserah. Aku sudah sampai. Keluarga Huo, dia memang matahariku. Hari ini terima kasih ya. Yesa, ternyata benar kamu. Liang Hao, bawa pulang si bocah dulu. Siap. Ikut aku pulang, Nona kecil. Tunggu. Lepaskan aku. Kamu harus segera meninggalkan kota ini sekarang. Jangan pernah kembali selamanya. Huo Hunting, atas dasar apa? Kau pikir kau ini siapa? Kalau tidak, kekasihmu akan kutangkap. Masih belum pergi? Pria yang kucintai bertahun-tahun ini hanya menganggapku musuh. Aku benar-benar gagal.
Bagaimana aku bawa pergi Chen-Chen? Apakah Chen-Chen sudah tahu kalau Yesa adalah ibunya? Chen-Chen, bagaimana pendapatmu tentang wanita tadi? Wanita itu tidak cocok untukmu. Apa? Dia tak cocok untukmu. Dia dikendalikan oleh anak kecil. Berani pergi ke rumah orang tanpa persiapan apapun. Terlalu bodoh. Mungkin aku salah sangka pada Yesa. Yesa, Huo Hanting, ngapain kamu ikut ke sini? soal Chen-Chen, aku salah paham tentangmu. CEO Huo sedang minta maaf. Apa mataku tidak salah lihat? Perhatikan sikapmu. Kamu bukan suamiku lagi, tak berhak menuntut sikap baik dariku. Yang kupedulikan hanya Chen-Chen. Karena dulu sudah meninggalkannya, tidak ada alasan untuk mendekatinya lagi. Meski bercerai, aku punya hak kunjung yang sah. Waktu kamu meninggalkan Chen-Chen dan pergi bersenang-senang ke luar negeri dengan selingkuhanmu, seharusnya kamu sudah tahu akibatnya. Huo Hanting, jangan berlebihan. Kamu tahu apa yang kualami saat melahirkan Chen-Chen dulu? Apa yang harus kulakukan supaya bisa bertemu anakku? Menyesal? Ya, aku menyesal. Chen-Chen adalah darah dagingku. Aku tidak mungkin bisa meninggalkannya. Hanya itu yang kamu sesali. Apa? Tidak menyesal memberiku obat? Lagi pula dia ibu Chen-Chen. Bertemu sekali mungkin tidak apa-apa. Mama, Sayang, jangan bicara dengan orang asing. Pulang dan tunggu aku ya. Usianya hampir sama dengan Chen-Chen. Jangan-jangan dia sudah tahu? Kamu tak bisa diam baru keluar negeri langsung bikin anak dengan selingkuhan. Memang iya. Lalu, sudah kubilang aku akan mencari cinta sejati. Masa aku harus menggantungkan diri pada satu pohon bengkok seperti kamu? Dia bilang cinta padaku mulu, tapi malah cari pria lain. Aku yang masih mikirin gimana caranya supaya dia bisa ketemu Chen-Chen. Ingat kata-katamu, cepat-cepat pergi dari sini. Untung anak-anak yang lain tidak ketahuan. Chen-Chen, lihat nih mamiku cantik kan? Tak disangka wanita bodoh ini ternyata ibu dari Siang. Mama bawa kami pulang cari kakak sulung. Ini informasi kakak sulungku. Jalanmu kan banyak, tolong bantu carikan ya. Oke. Kakak sulung mereka ternyata ulang tahunnya sama denganku. Jam berapa belum tidur? Nggak bisa tidur. Mimpi buruk? Mimpi buruk apa? Aku mimpi dimaki-maki teman, dibilang anak liar nggak punya mama. Mereka semua dielus-elus mamanya. Tapi di sampingku cuma ada pembantu. Aku tahu, kamu selama ini bohong. Kamu sama sekali nggak mau aku tahu soal wanita itu. Nggak apa-apa, aku udah terbiasa sendirian. Jangan-jangan aku memang salah. Chen-Chen, ayah janji, besok ayah antar kamu ketemu dia, ya? Beneran? Beneran. Huo Hanting, kamu seharian tidak ada. Hal lain dikerjakan. Hanya mau menelepon untuk menyuruhku pergi. Sepertinya kamu tidak ingin menjemput Chen-Chen besok. Tentu tidak mau. Apa? Izinkan aku bertemu Chen-Chen. Jangan berharap banyak. Aku cuma malas cari wanita lain buat pura-pura jadi ibunya. Nanti putus hubungan dengannya langsung. Besok aku jemput Chen-Chen. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa menjemput Chen-Chen sebagai ibunya. Tak bilang terima kasih, kurang ajar. Hanting, Sudah larut malam, untuk apa kamu datang? Hanting, aku ini tunanganmu. Kenapa kamu selalu menolak? Biarkan aku menemanimu malam ini ya. Pertunangan ini keinginan keluarga, aku tidak setuju. Apa kamu masih memikirkan Yesa? Apa kelebihannya? Dia mengkhianatimu dan kabur dengan orang lain. Tak bisakah Aku kamu hanya melihat? tidak ingin mengalami lagi pernikahan tanpa cinta. Jangan datang ke sini lagi tanpa izinku. Salahnya Yesa. Kalau Hanting tahu Yesa punya 9 anak lagi, kesempatanku benar-benar hilang. Aku harus rebut hati Chen-Chen sebelum dia kembali. Hari ini akhirnya bisa ketemu kakak. Nggak sabar nih.
Yesa, kenapa kamu di sini? Kamu mau mengambil hati Chen supaya berbaikan lagi dengan Hanting. Hanting sekarang benci setengah mati sama kamu. Berani-beraninya kamu berdiri di hadapannya. Minggat sekarang juga. Kenapa panik? Yesa, kok kamu tega-teganya perlakukan aku seperti ini? Berhenti. Yesa, kamu mau apa? Hanting, aku selalu anggap Yesa sebagai saudari, tapi dia... Kian Yao Yao, jangan sembarangan mengaku saudara. Ibu cuma punya aku satu anak. Tamparan ini kamu sendiri yang minta. Yesa, kamu mengkhianati Hanting dan kabur dengan pria lain. Muka apa kamu menuduhku? Karena kamu yang merebut posisi, mati-matian mau jadi pelakor. Cukup. Kenapa? Mau balas dendam buat Nyonya Huamu? Ingat tujuanmu datang hari ini. Hanting, Kian Yao Yao, sadar diri. Jangan sampai aku lihat kamu mendekati Chen lagi. Ayah Chen adalah ayah kita, berarti Chen itu kakak kita dong. Chen keluar. Ayah. Kok bisa dia? Kalau gitu, aku ini kakak yang dicari-cari siang dan yang Chen lain. ini aku. Serve you right ini akibatnya karena dulu kamu ninggalin Chen buat bersenang-senang sendiri. Ayah, buat apa bawa tante polos dan lugu ini ke sini? Chen gak kenal aku. Sudahlah, bantu sampai tuntas. Chen dia ini. Ayah, aku capek. Kita pulang ya. Kamu juga lihat, aku udah kasih kesempatan Chen yang gak mau ketemu kamu. Chen, maafkan ibu. Mami pasti sedih banget sekarang. Ayo kita balik terus cari cara buat hibur Mami. Kenapa sih kakak nggak mau mengakui mami? Di hati mami selalu inget sama kakak. Dia nggak boleh gini sama mami. Aku kan deket banget sama kakak. Kalau dia tahu hubungan kita pasti langsung mau mengakui Mami. Aku langsung cari dia sekarang bilangin. Dia udah tahu semua. Kenapa masih kayak gini? Kayaknya dia mau sama ayah yang kaya, nggak mau mengakui mami. Mungkin kakak ada kesulitannya sendiri. Kesulitan apaan? Kakak yang ini nggak aku akui. Mulai sekarang, akulah kakaknya. Anak-anak, bawa barang-barang kalian. Sekarang juga kita ke luar negeri. Mama, kamu tidak mau mencari kakak laki-laki lagi. Kakak laki-laki kalian tidak akan bisa ditemukan lagi. Kalau tak ditemukan, tak usah. Mama punya kami 9 anak saja, sudah cukup. Tapi kakak laki-laki adalah keluarga kita. Mama bilang tidak akan menyerah pada satupun dari kami. Kamu benar. Kalian masing-masing adalah harta mama. Mama tidak akan menyerah pada satupun dari kalian. Aku harus membawa Dayang pulang. Kita harus berkumpul kembali sebagai satu keluarga yang utuh. Kamu tak mau akui mama? Buat apa cari kami? Sama-sama dilahirkan oleh mama. Kenapa setelah melahirkanku, aku malah dilempar kasih sayang yang terlambat lebih lagi? Dari mana kamu belajar bicara seperti itu? Mama bukan orang seperti itu. Dia membawa kami pulang ke Indonesia kali ini khusus untuk mencarimu. Mama pasti punya alasan tersendiri. Kita akan bantu selidiki kebenaran yang terjadi dulu. Ini yang disebut punya keluarga? Kamu mau mengakui mama atau Beri tidak? aku waktu sebentar ya. Ya ampun kakak. Kalau kamu terus menunggu, Mama dan Ayah Tiri akan punya adik ke-11. Kita tak akan pergi, kita pasti berkumpul lagi. Baik, kau bilang kakak. Sekarang aku akan perkenalkan keadaan adik-adikmu yang lain. Kedua, siang sudah kau kenal, dia anak keempat. Yuyue adik bungsu kita. Selain mereka,
Kau punya 6 adik laki-laki. Ternyata aku punya begitu banyak adik-adik. Kita harus bersama-sama membuat ayah dan ibu rujuk Tapi kalau kembali. ayahmu, mama kita, tidak mau menikah lagi bagaimana? Aku punya cara. Baik, lakukan seperti katamu. Sasa, setelah bertahun-tahun berlalu, kamu masih secantik dulu. Kita berhasil. Siang, kamu memang pintar sekali. Pernah nonton drama pendek? Setelah bertemu saingan cinta tokoh utama pria baru sadar kalau dia sangat mencintai tokoh utama wanitanya. Sekarang kita bisa cari pria kedua yang setia buat mama. Pria kedua yang setia itu di mana? Wah, paman ini tampan sekali. Jauh lebih baik daripada papa yang galak itu sebelumnya. Bagaimana kalau kita angkat dia jadi papa baru kita? Yuyue, jangan melamun seperti itu. Siang, kirim foto ini ke kakak, biar papa jadi cemburu. Nanti kakak bisa berkumpul sama kita Mama lagi. gak bisa terima papa dan paman tampan itu sekaligus aja. Papa nggak mungkin cemburu kalau dia lihat fotonya. Bisa-bisa mama diusir, nanti aku nggak bisa ketemu mama lagi. Kakak, kamu sudah kasih lihat foto itu ke papa belum? Adik, dengerin dulu. Siapa kau panggil adik? Nggak ada, cuma beberapa teman dekat aja. Karakter Chen nggak kayak orang yang gampang akrab sama orang lain. Kamu mandi dulu, makan siangnya sudah siap. Berkenalan. Kakak, Mama. Pak Huo, saya sudah periksa data Nona Ye. Di luar negeri, dia memang masih single. apa aku salah paham tentang dia? Berhenti. Dulu, aku tidak punya hak mengelola keluarga, jadi tidak bisa banyak membantu. Maaf. Dulu keluargamu menambah masalah saat kami susah. Sekarang jadi direktur Lin Group. Wajar tak mau bantu. Lin Xiaoyan, mulai hari ini kita bukan teman lagi. Aku akan balas dendam kematian ayahku sendiri. Sasa, aku bisa bantu kamu menyelamatkan Paman Ye. Menikahlah denganku, aku akan baik padamu. Yesa, inikah kekasih yang kamu sembunyikan selama 5 tahun? Ini kekasih gelap yang kau sembunyikan 5 tahun? Buah Hanting, berani-beraninya kau datang ke sini. Lin Xiaoyan, ternyata kau. Ternyata Lin Xiaoyan kekasih gelap Yesa, makanya Liang Hao tak temukan apa-apa. Huo Mingchen, mulai sekarang Lin Xiaoyan adalah ayahmu. Cepat panggil ayah. Cepat panggil aku ayah, kalau tidak kuajar kau. Aku takkan biarkan anakku panggil orang lain ayah. Buah Hanting, selama aku ada, takkan ada yang bisa mengganggu Sasa. Panggilannya mesra sekali ya. Huo Hanting, apa kau sedang cemburu? Jangan kira karena ada Lin Xiaoyan, kau bisa bawa Chen. Dia tak butuh ibu sepertimu. Kau, Buah Hanting, jangan berlebihan. Sasa adalah ibu kandung Chen. Dia berhak untuk Karena menjenguk. anakku sendiri tidak mengakuinya, dan karena keluarga Ye sudah jatuh miskin, Yesa sama sekali tidak pantas untuk tinggal. rupanya di hatinya, aku adalah wanita yang begitu hina. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengusir Yesa. Oh ya, mari kita lihat nanti. Kalau aku bisa membantu Sasa mendapatkan kembali hak asuh Chen, pasti dia akan memaafkan dan mau bersamaku. Sasa, tenang saja. Aku pasti akan melindungimu dan tidak akan membiarkan Huo Hanting mengusirmu. Boleh saja, tapi soal menikah tidak usah. Kalau mau bantu, aku bayar imbalannya. Presiden grup Lin uruskan untukmu, sebut harganya.
Lupa menanyakan soal anaknya. Kalau kamu bisu, pergilah ke dokter. Jangan buang-buang waktuku di sini. Pak Huo, saat kami menyelidiki data Nona Ye, sebagian datanya ternyata terenkripsi. Kemampuan lawan sangat tinggi, kami belum bisa membobolnya. Apa sebenarnya yang ingin dia sembunyikan? Mama, Mau sembunyikan anak yang satunya. Pak Huo, Yesa, kamu boleh tidak pergi dari sini, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Pak Huo, kita sudah bercerai. Anda juga sebentar Akan lagi menikah, jangan-jangan. Syaratnya adalah menghabiskan malam bersama, kan? Aku tak butuh wanita dengan kehidupan pribadi berantakan seperti ini. Kamu bahkan bisa melahap wanita seperti Masih Qian berani Yao Yao. sebut hidup orang lain berantakan. Yesa, jika kamu mau menjadi pengasuh untuk Chen, aku bisa pertimbangkan untuk tidak memaksamu meninggalkan kota ini. Pak Huo, sepakat ya. Semoga baik-baik saja. Tapi ingat, jangan bocorkan identitas asli. Hanya merawat kebutuhan sehari-harinya saja. Baik. Mulutku ada di tubuhku, bisakah kamu mengendalikanku? Bagus sekali, besok bisa ketemu Chen. Halo, Nomor rumah berapa? Aku akan menjemput. aku tak boleh biarkan dia tahu ada anak-anak. Bicara. Anda terlalu baik, Pak Wo, tapi saya tidak perlu. Saya akan tepat waktu melapor di depan rumah Anda pukul 7. Dia begitu gugup, ternyata status anak itu memang mencurigakan. Aku sudah di dalam lift. Pak Huo, Haus, mampir ke rumahmu minum air. Pak Huo. Air di rumah saya jelek, tak pantas untukmu. Lebih baik ke rumahmu. Lepaskan. Mau apa? Kau mau merayuku ya? Ayo pergi, hari pertama kerja, jangan sampai terlambat. Tubuh Chen lebih lemah dari anak-anak biasa. Perlu perhatikan nutrisi makannya. Dan jangan sampai dia dirangsang. Pergilah. Dia sedang tidak di rumah sekarang. Cari cara ambil rambut anak itu untuk tes DNA. Hai Chen. Mau makan apa? Aku buatkan untukmu. Kamu cuma pengasuh baru, jangan lupa identitasmu. Pengasuh baru ini berani cari muka di depan tuan kecil, dia celaka. Dia cari mati sendiri saja sudah cukup, malah menyeret kita. Kenapa belum aja aku sarapan? Ini masih tuan kecil yang dingin itu? Wanita ini siapa sih? Benar-benar Chen-ku, akhirnya aku bertemu dengannya. Chen, lihat apa yang kubawa, baju yang kubuat untukmu, suka tidak? Cuma satu. Aku datang buru-buru kali ini, cuma bawa satu. Terlalu sedikit. Kalau begitu, sekarang kita pergi belanja, belikanmu beberapa lagi ya. Tuan kecil pergi belanja dengan pengasuh baru, mereka akur sekali. Mereka sudah kenal. Pak Huo, selamat atas putri Putri kecilnya. kecil. Bukannya anak itu laki-laki? Liang Hao, kamu yakin sampel tes DNA tidak salah ambil? Ya, aku minta rambutnya dari satpam kompleks mereka. Kapan kita jemput putri kecilnya pulang? Bahasa Mandarinmu bisa dilatih lebih baik?
Chen suka yang mana, aku belikan. Terserah. Terserah saja, kalau begitu semuanya akan kubeli. Baiklah, Ini rasanya punya ibu. Wo Mingchen tidak punya ibu, membuat orang tertawa terbahak-bahak. siapa yang ngajari bicara begitu? Minta maaf. Dia memang anak liar yang tidak punya ibu. Semua anak di TK tahu itu, kenapa aku harus minta maaf? Kamu ini kenapa sih? Ngapain ganggu anakku? Bu, anak ibu bicara begitu harusnya langsung minta maaf. Dia kan cuma anak haram, pantas. Anak haram, mana ibumu? Kamu memang tidak punya ibu. Kalau tidak, mana mungkin disebut anak haram. Siapa bilang dia tak punya ibu? Aku ibunya. Kamu ibunya, wajahmu kelihatan miskin dan kumuh mirip babu. Pantas saja babu cocok dengan anak haram. Kalian cuma semut kecil di tanah. Ayahku cuma perlu menginjak sekali. Kalian langsung mati. Dasar haram mau mati. Nyonya Zhang, anggota kartu emas kami. Berani pukul dia di sini? Keluar sekarang. Berani ganggu aku? Cepat sujud 300 kali sampai kepala bunyi. Kalau tidak, kubunuh kalian semua. Suruh siapa bersujud? Huo, Pak Huo. Mengganggu anakku, kamu cari mati ya. Si Brains. Si tampan ini anak bapak. Ini, kami tidak bermaksud begitu. Keluarga Zhang di utara kota saatnya bangkrut. Jangan Pak Huo, saya tahu salah. Jangan Pak Huo, Pak Huo. Tadi terlalu emosi, sampai bilang kalau aku ibunya. Chen mau mengakuiku nggak? Makasih tadi, aktingmu bagus. Acting. Chen, sebenarnya aku... Desa, aku sudah tahu rahasiamu. Jangan-jangan Wo Hunting sudah tahu soal 9 anak lainnya? Nggak boleh, dia jangan rebut anak-anakku. Aku nggak ngerti maksudmu. Sudah begini masih berani keras kepala. Sepertinya kamu belum tahu caraku, Wo Hunting. Bahwa Bawa tuan muda makan. baik, Biar aku masakin. Yesa, di rumah ini, hal pertama yang harus kau lakukan adalah mendengarkan perkataan. Pengasuh baru ini siapa sih? Nggak cuma bisa bikin tuan muda nurut, tuan juga berhubungan khusus dengannya. Hubungan apa lagi coba? Lihat tuh, tuan tarik dia masuk kamar. Perempuan jalang. Nona Qian, ada masalah di keluarga Huo. Sopir, cepat antar aku ke rumah Huo. Aku mau lihat perempuan murahan mana yang berani menggoda tunanganku. Wo Hunting, kamu mau apa? Harusnya aku yang tanya itu. Kamu susah-susah punya anak, mau apa sebenarnya? Aku tak mau apa. Benarkah? Bagiku, kamu terlihat ingin segalanya. Wo Hunting, di hatimu aku memang orang seperti itu. Bukan begitu? Jangan-jangan Tuan Huo mengira aku punya maksud lain padamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Uang tidak kukurangi, pria, apalagi. Jadi benar kamu sudah bersama Lin Xiaoyan. Kenapa kamu cemburu? Jangan sok penting. Aku cemburu karena wanita pelin-pelan sepertimu. Cepat kembalikan anakku. Aku takkan biarkan anakku memanggil pria lain ayah. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah Chen ada di tanganmu? Masih pura-pura? Haruskah aku melempar laporan DNA ke wajahmu baru? Kamu mau mengaku? Tes DNA? Kamu melahirkan anak kembar, tapi hanya menyisakan Chen untukku. Kembar? Anak kembar? Ternyata cuma satu anak yang ketahuan. Jangan sampai dia temukan 8 anak lainnya. Kapan kamu mengembalikannya padaku? Kenapa, Wo Hunting, kamu mau merebut anak dariku? Anak ini kulahirkan dengan susah payah, nyaris mati. Selain menyumbang satu kecebong, apalagi yang kamu lakukan? Jangan keterlaluan. Aku kasih waktu 1 minggu untuk kembalikan anak itu. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tak disangka Siang ketahuan oleh Wo Hunting. Apa Siang akan mengakuinya?
Yesa, jadi kamu adalah pengasuh baru itu. Xiaoye, keluarga Huo tempatnya luas, orangnya juga banyak. Karena kamu bekerja sebagai pengasuh di sini, kamu harus tahu posisimu. Jangan bermimpi yang bukan-bukan, mengerti? Waktu aku datang ke keluarga Huo, tidak pernah dengar ada nyonya rumah di sini. Yesa, sok suci kamu ya. Aku ini tunangan hunting, tidak seperti kamu cuma pengasuh rendahan. Membunuhmu semudah menginjak semut bagiku. Wah, bintang besar, sekarang tidak pura-pura akrab lagi denganku? Kita memang tidak pernah bersaudara, nasib itu berputar. Dulu kamu selalu menyuruh-nyuruhku. Sekarang giliranku balas dendam. Yan Yao Yao, kalau Huo Hunting mau padamu, dia sudah lama menikahimu. Ngapain sok jadi nyonya rumah di sini? Pokoknya, bicaramu percuma. Anakmu sebentar lagi akan memanggilku mama. Tahu kenapa kamu jadi pengasuh di sini? Hunting sengaja mau kamu lihat sendiri Chen memanggilku mama. Kamu pukul aku ini ibu tiri Chen. Tidak takut aku berbuat jahat pada anakmu? Kalau kamu berani sentuh anakku, aku habisi kamu sekaligus diriku. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Aku mau jenguk Yesa, gak nyangka dia langsung ngamuk begitu lihat aku. Yesa, kau tinggalkan Ana, hianati Hunting, dan mau celakain aku juga. Aku sungguh kecewa padamu. Kamu dengar dari siapa kalau Yesa datang? Aku dengar dari kepala rumah tangga setelah tiba. Qian Yao Yao, keluarga Huo, bukan tempatmu buat pasang mata-mata sembarangan. Keluar sekarang. Baik, aku pergi. Aku gak akan betah di sini bikin orang sebel. Dia tadi membelaku. Yesa, kamu kesini jadi pengasuh atau mau bikin onar? Siapa? Pak Huo, saya tidak menguping. Jangan kira aku nggak tahu. Kau disuap Qian Yao Yao. Kutegaskan, keluarga Huo nggak terima orang yang main dua kaki. Kau dipecat. Pak Huo, Pergi. Apa kau dengar apa yang kukatakan? Apa? Ku bilang keluarga Huo nggak terima orang yang main dua kaki. Kau bilang aku main dua kaki. Bukan begitu? Kalau mau jaga Chen, kau harus jaga jarak dengan Lin Xiaoyan. Huo Hunting, kita sudah cerai. Kau nggak berhak mengaturku. Kau mau apa? Huo Hunting, kamu mau apa? Hanya kita berdua, laki perempuan. Menurutmu aku mau apa? Kamu bajingan. Jangan bergerak. Maaf. Kamu kan lulusan berprestasi dari St. Martin College. Apa tidak terlalu merendahkanmu kalau disuruh jadi pengasuh? Tidak apa-apa. Asalkan aku boleh tinggal di sini, aku rela melakukan apa saja. Kalau memang rela melakukan apa saja, mulailah bekerja di grup Huo milik. Kamu sebaik itu hati? Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin kondisi hidup Si yang lebih baik. Ingat, datang melapor hari Senin. bajingan, gara-gara kamu, aku kehilangan pekerjaan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mama, kamu pulang. Aku kangen banget. Sayang, Mama juga kangen sama kamu. Mama, kamu sudah bertemu dan mengenali kakak sulung. Kakak, kenapa belum juga bertemu dan mengenali Mama? Siang, kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Mama, apa papa menyulitkanmu lagi? Apa dia mau memaksamu pergi ke luar negeri lagi? Tidak, dia setuju aku boleh tinggal. Tapi, aku setuju dengan satu syaratnya. Syarat apa? Siang, kamu mau bertemu papa. Mama, Yue nggak mau ketemu papa yang galak itu.
Sayang, kalian gak perlu ketemu Papa, hanya Siang yang perlu ketemu. Siang, Papa sudah tahu identitasmu. Kamu mau ketemu dia? Boleh, kapan ketemu? Akhir pekan depan, tapi kamu harus janji sama Mama, jangan sampai Papa tahu keberadaan adik-adik dan kakakmu. Bisa? Mengerti, aku akan nurut semua kata Mama. Pak Huo. Pak Huo. Mulai hari ini, kamu bekerja di Departemen Desain. Pak Huo, Departemen Desain adalah proyek inti grup Huo kami. Sepertinya kualifikasi Nona Ye tidak cukup sesuai ya? Kapan keputusan saya harus kamu pertanyakan? Oh, tidak berani. Tak berani, diam saja. Siapa wanita ini sampai dilindungi, Pak Huo? Aku ingat dia wanita yang digendong Pak Huo hari itu. Ternyata dia masuk lewat belakang. Nona Kian gak ada hari ini. Menurutmu Hunting mereka kamu bakal di sini. berkelahi? Aku cari lama. Yesa, kenapa kamu di sini? Ke tempat kerjamu. Yesa, ini adalah grup Huo. Segera keluar dari sini. Huo Hunting yang menyuruhku datang, ada masalah? Nona Ye, aku sangat menyukai desainmu. Aku harap kamu mau jadi asistenku. Soal gaji bisa dibicarakan. Aku tidak tertarik, cari orang lain saja. Yesa, aku calon menantu resmi keluarga Huo. Berani-beraninya kamu menghalangiku? Percaya aku habisi ayahmu dan juga si anak haram itu. Yan Yao Yao, aku peringatkan kamu, kalau berani menyentuh keluargaku, aku pasti buat kamu bayar mahal. Dia tak berubah, masih putri keluarga Ye yang mencolok itu. Hunting, apa dia ada salah paham tentang aku? Salah paham? Tidak ada salah paham. Aku memang ingin menghajar wanita, cari mati sepertimu. Cukup Yesa, ke kantorku. Dan kamu, Departemen Desain bukan tempatmu. Segera pergi. Bajingan, tunggu saja. TK Hai Liang. Kenapa tunjukkan ini? Chen juga sekolah di sini. Aku ingin memasukkan Siang juga, biar dua bersaudara bisa saling menjaga. Bagaimana menurutmu? Tak kira Hua Hanjing cukup perhatian. Baguslah. Tapi, ada temanku yang juga ingin masuk TK ini. Bisakah kamu kasih aku beberapa kuota lagi? Kuota? Baiklah, butuh berapa? 8. Berapa? Kamu lagi grosir ya? Aku juga nggak mau sebanyak itu. Siapa suruh kecebongmu buat 10 anak sekaligus? Pak Huo, orang terhormat seperti Anda pasti punya cara kan? Jangan harap. Paling 2 kuota lagi. Cuma 2 kuota? Kalau gitu, cuma Eryang dan Yue yang bisa ikut dulu. Oke, sepakat. Sudah aku bantu banyak. Gimana balas budinya? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan malam nanti? Halo, Xiaoyan. Lin Xiaoyan, Yesa sedang sibuk sekarang. Ada perlu apa? Huo Hunting, kenapa kamu bersama Sasa? Bukan urusanmu. Hai Xiaoyan, jangan dengarkan omongannya. Aku sekarang kerja di grup Huo. Ada apa? Sasa, semuanya sudah kuatur. Kapan kamu bisa ketemu Paman Ye? Benarkah? Bagus sekali. Kalau gitu malam ini saja. Dia sudah tidak sabar ingin kencan dengan Lin Xiaoyan. Dulu dia selalu bilang cinta padaku. Ternyata cuma begitu. Pak Huo, saya pergi kerja dulu. Tidak boleh. Malam ini kamu lembur di sini. Lihat bagaimana kamu kencan dengan Lin Xiaoyan.
Sialan Huo Hanting. Satu proposal disuruh revisi 10 kali, akhirnya pakai versi pertama juga. Dia ini sakit ya. Mama capek ya lembur. Papa jahat, suruh mama lembur. Aku nggak mau papa jahat ini. Yue, jangan bilang begitu. Laki-laki itu perlu dibentuk. Nanti kalau ketemu papa, pasti akan kuomongin baik-baik. Kecil-kecil sudah banyak akal. Oh ya, mama sudah nemuin TK buat kalian. Katanya kakak juga di sana. Manfaatkan kesempatan ini ya. Beneran? Aku sekarang bangunin kakak-kakak yang lain. Cari kakak pertama di TK. Kalian berembilan ini terlalu mencolok. Nanti malah ketahuan. Terus gimana dong? Mama daftarin kakak-kakak yang lain ikut tur studi. Nanti kalau kita sudah jemput kakek dan kakak pertama, keluarga kita bisa berkumpul. Kita semangat bersama ya. Iya ya. Oh ya, kakak pertama kalian namanya Huo Mingchen. Harus jalin hubungan baik dengannya ya. Aku udah tahu dari dulu. Kok kamu bisa tahu? Mama, waktu Mama ketemu kakak pertama, Mama bilang ke kita, Mama lupa. Beneran? Kok aku nggak ingat? Mama bilang kok, kita ingat semua. Aneh banget. Jangan-jangan ingatanku belakangan ini memang jelek banget. Ayo sayang, waktunya sekolah. Mama, aku berangkat sekolah dulu. Ini putri Pak Huo ya. Lucu sekali. Pengen cubit pipinya yang imut. Mama, tenang saja, kami akan menjaga adik dengan baik. Sini, cium dulu. Pergilah. Dua anak laki-laki ini juga anak Buye. Saya harus melapor ke Pak Huo. Apa? Yesa masih punya 2 anak laki-laki? Kedua anak itu seumuran dengan putri kecil. Belum tentu. Belum tentu apa? Kau pikir Yesa punya 4 anak sekaligus? Kau pikir itu mungkin pakai otakmu? Yesa, Huo Hanting, kenapa kau di sini? anak-anak itu mana? Huo Hanting menemukan anak-anak lainnya. Jahat, lepaskan mama. Dia siapa? Dia anakku dari orang lain. Kau gunakan jatahku untuk anak tak jelas ini. Kau ngomong apa? Kamu pria jahat, aku tidak mau mengakui kamu sebagai ayah. Tidak masuk akal. Mengapa aku harus jadi ayahmu? Huo Hanting, sudah dewasa masih marah sama anak kecil? Ikut aku. Mama. Kenapa kau perlakukan Yue Kenapa begitu? kamu sedih? Itu anakmu dengan Lin Xiaoyan. Huo Hanting, anak ini jelas-jelas. Tidak, waktunya tidak cocok. Kamu keluar negeri 5 tahun. Ini anakmu dengan orang lain di luar negeri. Kok kamu bisa selingkuh begini? Aku jijik memikirkan pernah menikah denganmu. Aku juga buta mata sampai menyukaimu. Menyukaiku. Mari kenang malam itu. Huo Hanting, kamu gila. Benar, aku memang gila. Aku gila karena menyukai perempuan genit sepertimu. Pak Huo, sial-sial hari ini hari apa nyawaku bisa melayang. Pergi. Huo Hanting, Keluar. Rapikan pakaianmu. Ngapain lihat-lihat? Kalian gak ada kerjaan? Wah, si gebetan baru ini memang jago ya. Bisa bikin bos yang biasanya dingin jadi nggak tahan di kantor aja. Tak tahu. Yesa melahirkan anak untuk bos Huo. Hari ini anaknya sudah masuk TK Hailia. Wah, anaknya sudah besar ya. Berarti Qian Yao Yao udah nggak ada harapan lagi.
Halo Nona Kian, Bos Wo sudah mengakui anak haram yang dilahirkan Yesa, bahkan menyekolahkan si anak haram itu ke TK Hailiang. Aku akan memasukkanmu ke TK itu. Singkirkan anak haram itu. Baik. Tunggu sebentar, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya selalu di sini. Pasti Anda pernah melihat saya. Bajingan, tunggu saja kau akan mengambil mayat anakmu. Tunggu, ganti susunya dengan botol yang lain. Berhasil. Adik. Aku tadi memang keterlaluan, lebih baik aku minta maaf padanya. Direktur Huo, ada apa gerangan? Tadi itu salah saya. Halo, apa? Siang kenapa sesuatu? Siang, jangan-jangan ada apa-apa? Enggak kok. Siang, sayang, cepat bangun, jangan nakutin mama, sayang. Mama jangan khawatir, ambulans sebentar lagi sampai. Aku baru lihat pengasuh yang dipecat tadi di kantin. Kayaknya ini ada hubungannya sama dia. Itu dia. Berani-beraninya meracuni anakku. Bu Siang, tindakan ibu mengintimidasi karyawan sekolah kami seperti ini kurang baik Kepala ya. sekolah, anak ini kan makan sendiri yang tidak bersih. Ibunya langsung salahkan TK kita tanpa tahu masalahnya. Kepala sekolah bela saya ya. Bu Siang, kejadian ini benar-benar bukan salah sekolah. Anak-anak lain baik-baik saja. Pasti Siang sendiri yang salah makan. Kalian gegabah mengambil kesimpulan, keselamatan anak bagi kalian apa? Bicara panjang lebar begini, bukannya cuma mau minta uang ganti rugi. Kami ini TK Hailiang. Sikap sekolah ini, hari ini saya baru menyaksikannya. Saya harap ibu bisa lebih mengerti situasi. Kalau tidak, ibu mungkin tidak bisa keluar Saya dari ingin lihat pintu siapa ini. yang tak bisa keluar hari ini. Huo, Pak Huo. Ayah, wanita inilah yang meracuni. Kepala Zou malah membelanya, menganiaya orang yang Lapor lugu. polisi. Hari ini aku harus membuatnya membayar. Sedangkan kamu kuberi waktu sehari, minggir dari kota ini. Dia mirip sekali denganku. Beritahu RSWO siaga sekarang. Aku juga ingin lihat kakak keempat. Adik, jangan buru-buru. Aku bisa ambil rekaman CCTV rumah sakit. Ayo ikut aku lihat. Liang Hao, cari beberapa ahli lagi. Aku mau periksa menyeluruh untuk anak ini. Pak Huo benar-benar sangat memperhatikan putri kecilnya ya. Segera siapkan dokter spesialis THT dalam dan bedah semua. Dan putri kecil ini perempuan, dokter kandungan juga diatur. Kamu juga jangan terlalu khawatir, dia akan baik-baik saja. Aku sudah hentikan semua kerjasama dengan keluarga Kian. Berani menyakiti Siang, pasti akan kubuat mereka membayar. Mama, Sayang, kamu sudah bangun. Mama, paman ini siapa? Dia, sayang, dia adalah ayahmu. Kamu adalah pria yang suka menindas mamiku dan tidak tahu balas budi. Aku tidak tahu balas budi. Aku tidak bilang begitu. Kamu melototi mamiku buat apa? Apa yang kukatakan tidak benar. Kamu selalu menyuruh mamiku lembur sampai tidak ada waktu menemaniku.
Kamu juga menindas mamiku. Kamu benar-benar penjahat. Apakah aku benar-benar keterlaluan? Tampaknya perbuatan orang tertentu sudah sampai pada tahap yang membuat semua orang marah. Benar, Siang. Kamu benar. Aku akan berubah. Nanti lihat saja caramu bersikap. Mau tinggal bareng Kak Cencen. Huo Hanting, jangan bawa dia pergi. Siang adalah anakku. Ikut denganku wajar saja. Bagaimana kalian berdua rujuk saja supaya kita bisa bersama? Rujuk. Ayah, cepat setuju. Pak Huo, saya sudah membawa beberapa dokter spesialis. Ini kan anak laki-laki. Kenapa saya dokter kandungan dipanggil? Bukan putri kecil, kok jadi pangeran kecil? Bagaimana kerjamu ini? Pak Huo, di laporan identifikasi tertulis jenis kelamin perempuan. Jangan-jangan mereka menggunakan sampel Yue untuk tesnya? Berarti gadis itu juga anakku. Yesa, kamu melahirkan anak kembar 3. Benarkah tidak ada satupun ucapanmu yang jujur? Barusan Huo Hanting nyaris ambil Siang. Kalau dia tahu keberadaan Yue, pasti dia akan merebutnya juga. Tidak, pasti laporan tesnya yang salah. Hasil tes DNA sudah jelas di sini. Masih mau membantah? Aku malah memperlakukannya seperti itu dulu. Di mana dia? Bawa aku menemuinya. Bagaimana ini? Aku belum mau akui Jangan ayah. panik. Aku akan telepon Liang Hao pakai aplikasi pengubah suara. Halo, Asisten Liang. Halo, saat tes DNA untuk Bapak, kelamin laporan DNA baru. tidak usah, terima kasih. Pak Huo, tadi ada kesalahan. Rumah sakit menelepon mengatakan hasil tesnya adalah laki-laki. Untung ada anak-anak. Huo Hanting, siapa suruh hentikan kerjasama dengan keluarga Qian? Segera temui aku. Lau Huo, keluarga kita sebentar lagi akan menjadi besan. Kenapa dia tiba-tiba memutuskan kerja sama kita? Soal ini, beri kami penjelasan dong. Penjelasan. Penjelasan apa? Soal Qian Yao Yao membunuh anakku. Bukannya kalian yang harus memberi aku penjelasan? Cencen kenapa? Bukan Cencen, ini adik kembarnya. Anakku Huo Hanting, tidak ada yang boleh mengatur-ngaturnya. Berani lakukan, harus tanggung akibatnya. Hanting, aku dijebak Dinglan. Awalnya aku cuma mau carikan dia kerja sebagai koki TK. Tadi sangka dia berani meracuni. Lagi pula cuma seorang anak. Kalau kamu begitu menghargai anak, suruh saja Yao Yao bantu kamu lahirkan satu lagi. Iya, setelah kalian menikah, mau punya berapa anak pun bisa. Aku tidak pernah setuju untuk menikahi keluarga Qian dan tidak berencana punya anak lagi. Jadi kamu benar-benar niat melawan perusahaan Qian? Jangan sok jadi orang tua di depanku. Keluarga Qian tidak ada artinya di mataku. Cepat pergi atau bukan hanya hentikan kerjasama. Baik, kita pergi. Sombong apa sih? Aku juga meremehkanmu. Hanting, Huo Hanting, apa kamu masih menganggapku sebagai ayah? Dulu saat aku masih menganggapmu, kamu memaksaku menikahi keluarga Ye. Sekarang aku tidak menganggapmu, hidupku justru lebih nyaman. Kamu... Ngapain kamu ribut sama anak sendiri? Hanting, tadi kamu bilang Cencen punya adik kembar, maksudnya bagaimana? Dulu Yesa melahirkan anak kembar, adiknya selalu bersamanya. Kalau begitu, karena itu darah daging keluarga Huo, bawa dia bertemu kami. Apakah Siang sudah membaik? Tuan kecil, Pak Huo menyuruhku antar Anda ke kakek nenek dan juga Nona Ye. Pak Huo minta saya antar Anda. Orang tuanya tak pernah terima saya. Mana mungkin izinkan saya ke sana? Jangan-jangan Huo Hanting ingin orang tuanya memaksa saya melepaskan hak asuh. Aku tak mau pergi. Nona Ye. Mama, aku ingin bertemu kakek nenek. Mama ikut bersama aku ya. Sayang, Mama. Halo. Sasa, luang hari ini. Ayo kunjungi Paman Ye di Baik, aku penjara. mengerti. Aku segera ke sana. Siang yang baik, Mama ada urusan mendesak harus keluar. Kamu ikut Paman Liang, pergi ke rumah tua cari Papa Baik. ya.
Pak Huo siang Yesa datang. di mana? Nona Ye ada urusan mendesak keluar untuk urus sesuatu. Siang, sini biar kakek nenek lihat. Siang pemalu, lihat dari sini. Benar kata Cincin, kakek nenek memang jahat, tapi papa masih membelaku. Anak ini mirip juga dengan Chen Chen. Ai, anak ini di luar, tidak tahu sudah menderita berapa banyak. Aku ikut mama tidak menderita kok. Nak, nenek ini karena mengkhawatirkanmu. Nanti di keluarga Huo kami, kamu anggap saja seperti rumah sendiri. Kenapa anggap rumah papa? Bukannya ini memang rumahku. Anak siapa ini? Mirip siapa? Sopan santun sedikit pun tidak ada. Memang perlu dididik. Sudah kembali ke keluarga Huo, tinggallah dan ganti marga jadi Kalau Huo. Cincin ikut kami pergi, apa harus ganti marga jadi Ye? Cucu keluarga Huo, kenapa pakai marga orang lain? Aku adalah anak yang dikandung mama selama 10 bulan. Dibesarkan dengan susah payah sampai sekarang. Kenapa harus pakai marga Nah, orang ibumu lain? mengajarmu bagaimana sih? Hormati yang lebih tua, jangan bicara seperti itu. Kalian tak hormati sih ya, tapi mau dia sopan pada kalian. Itu bisa disamakan? Kami adalah orang tuamu, kakek neneknya. Ai, Huo Hanting, kamu berhenti untukku. Ayah, Sasa, tahun-tahun ini berat bagimu. Untungnya Huo Hanting melindungimu saat keluarga Ye mengalami masalah. Huo Hanting? Paman Ye, Anda salah dengar. Begitu Anda bermasalah, Huo Hanting langsung menceraikan Kami Sasa. sudah bercerai 5 tahun. Tak ada perasaan lagi, jadi bercerai tinggal soal waktu. Kupikir Huo Hanting berbeda dengan orang tuanya. Ternyata kita ditipu olehnya, Sasa. Kebangkrutan keluarga Ye kita ini disebabkan oleh orang tua Huo Hanting. Ternyata keluarga Huo adalah musuh yang menjerumuskan keluarga kami dulu. Oh ya, dulu aku merasa tidak beres, lalu menyuruh pengacara menyiapkan dana untuk. Sudah dapat? Dana apa? Jangan-jangan dananya diambil oleh ibu tirimu dan adikmu? Mungkin saja, tapi Liu Fenglian dan Ye Qingwei menghilang. Aku juga sedang mencari mereka. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk membebaskan ayah. Ayah pasti bisa bangkit kembali. Keluarga Ye kita menghadapi serangan gabungan dari 3 kekuatan Huo, Qian, dan Lin. Mana mungkin mudah? Ayah melihat jelas perasaan anaknya Xiaoyan padamu. Ayah, aku dan Huo Hanting sudah punya anak. Aku dan Xiaoyan tidak mungkin. Kamu masih membesarkan anak Huo Hanting. Kamu tidak waras. Cepat kembalikan anak-anak itu ke keluarga Huo. Tidak mungkin. Anak adalah nyawaku. Takkan ku kembalikan. Kamu, Paman Ye, tenang saja. Aku akan menganggap anak-anak Sasa sebagai anakku bagus. sendiri. Aku lega Sasa dirawat olehmu. Bukan aku, tapi kami. Paman Ye, tenang saja. Aku pasti akan segera mencari cara untuk membebaskan Paman. Yesa, kamu bilang ada urusan mendesak tapi malah kencan dengan Lin Xiaoyan. Huo Hanting, apa yang kamu omongkan? Huo Hanting, aku yang menemani Sasa ke sini. Kalau hatimu tidak enak, terang saja aku. Apa? Grup Lin ini mau bangkrut? Direktur Lin, kamu santai saja ya. Sibuk urusi urusan orang lain. Sasa bukan keluargamu lagi. Kamu tak Lalu pantas kamu pantas? untuknya. Dulu, saat keluarga Lin menghantam bicara soal masa lalu, kamu sendiri sebersih kalau tak cinta Sasa setelah beri kamu anak, apa dia tak pantas bahagia? Dengan siapa? Denganmu? Tentu. Aku cinta Yesa yang tak bisa kau beri, bisa ku beri Mimpi. 2 kali lipat Ikut aku padanya. pulang. Ikut kamu pulang? Bagaimana? Biarkan dia dipersulit orang Urusanku tuamu. bukan urusan orang luar. Yesa pilih sendiri. Mau anak atau dia? Wah, sepertinya Papa sedang bertengkar dengan Mama. Papa, Chen Chen, Chen, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa ibumu? Dia ibumu. Kamu bisa putus hubungan dengannya. Huo Hanting, kau tega memaksa Chen Chen seperti ini? Kau sama sekali tidak pantas jadi ayah. Chen Chen, ikut mama pergi ya. Jangan sentuh anakku. Kamu jahat sekali. Kalau masih ganggu mama, aku tidak akan mau kamu jadi papaku. aduh, kenapa Tidak Yue masuk jadi akal. nekat Sasa begini? tetap sendiri setelah bercerai. Jangan-jangan anak ini juga anak Huo Hanting? Kamu selalu marah-marah sama mama, bikin mama sedih. Kamu orang paling jahat sedunia. Yue, jangan lanjutkan. Ayah, dia teman sekelasku Yue. Tolong jangan sakiti Sekelas dia. usianya sama denganmu? Yue, katakan pada paman siapa ayahmu. Bukan urusanmu. Paman tampan ini adalah papaku.
Yue, kok ngomong sembarangan sih? Tapi yang penting bisa nutupin Hua Hanting. Jahat banget kamu. Papaku baik hati dan tampan, baik ke mama, jauh lebih baik dari kamu. Kalau anak Sasa mau menerimaku, pasti Sasa mau jadi pacarku. Putri kecil, kita cuekin orang jahat ini ya. Papa ajak kamu dan mama jalan-jalan, mau? Mau? Gawat, mama cari papa baru. Jangan-jangan aku nggak dia mau lagi? Nggak boleh. Aku harus jelasin ke mama. Aku nggak mau putus hubungan ibu Usianya anak sama dengan dia. Chen Chen. Yesa, jangan-jangan dulu habis lahirin Chen Chen, kamu langsung deket sama Lin Xiaoyan. Kamu keterlaluan. Hua Hanting, brengsek kamu. Yesa, kamu Papa, nggak layak jadi ibu Chen Chen. Kak, kok mama nggak ikut? mama sama papa bertengkar. Papa suruh aku putus hubungan ibu anak sama mama. Hah? Apa? Papa, aku mau putus hubungan bapak anak sama kamu. Kenapa bilang begitu? Ada apa yang kurang dari ayah? Kamu ganggu ibu? Itu karena dia mengkhianatiku. Dia punya anak dengan pria lain. Bukankah ayah sudah bercerai dengan ibu? Wajar saja kalau punya anak dengan orang lain. Kenapa kamu marah? Apa kamu cemburu? Apa aku benar-benar suka pada Yesa? Ayah, aku sangat mencintaimu. Tapi kalau ayah terus menyakiti hati ibu, aku jadi tidak suka lagi sama ayah. Maaf, Ayah sedih nggak sih kalau dibenci sama anak sendiri? Kalau ayah paksa kakak putus hubungan dengan ibu pasti jauh lebih sedih daripada ayah. Aku harap kamu bisa minta maaf sama ibu. Gimana ya, hubunganku sama Hua Hanting bener-bener putus. Jangan-jangan aku nggak bisa ketemu Chen Chen dan Siang lagi? Ibu, jangan khawatir. Siang itu hebat. Kalau dia mau pergi, nggak ada yang Ibu bisa jangan nahan sedih. dia. Yue, akan selalu nemenin ibu, ya. Ibu nggak sedih. Ibu ini kayak kecoa yang gak gampang dikalahin, gak mungkin mundur cuma karena si Raja Iblis Hua Hanting itu. Siang, Mama papa mau ngomong sesuatu sama kamu. Yesa, Kamu. maaf, kamu minta maaf padaku? Siang benar. Aku tak seharusnya ikut campur urusan Tak asmaramu. kusangka semasa hidupku bisa dapat maaf dari Hua Hanting. Siang memang anak baik. Mami papa sudah minta maaf padamu. Maafkan dia ya. Lupakan saja masa lalu. Tidak apa-apa. Besok datanglah ke rumahku. Chen Chen bilang ingin bertemu kamu. Maksudmu Chen Chen mau mengakuiku? Iya mami. Akhirnya kita sekeluarga bisa berkumpul. Hua Hanting, terima kasih. Sekarang aku rasa kamu orang baik. Andai saja aku punya anak perempuan secantik itu. Aku sudah siap, ayo kita pergi. Chen Chen tampak suka anak-anak Yesa lainnya. Kalau dua anak itu bawa saja sekalian. Buat apa kamu cari mereka? Bukankah putrimu yang galak selalu bilang aku suruhmu lembur sampai tak sempat main dengan mereka? Sekalian bawa saja, kan mereka saudara seibu. Aku yakin mereka pasti akan Mereka kan kakak adik kandung. Tidak usah, mereka sudah pergi main. dengan ayah kandungnya itu ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi. Ayah, aku mau lihat ikan. Baik. Chen, ini ibu. Kenapa ibu meninggalkanku? Chen, mana mungkin ibu meninggalkanmu. Waktu kamu baru lahir, langsung dapat surat pemberitahuan kondisi kritis. Lahir, selamat Nonaye, melahirkan 10 bayi sekaligus, ibu dan anak selamat, sungguh sebuah keajaiban. Wah, bayi pertama ini punya penyakit bawaan, gagal Apa? napas. Hanya ayah yang bisa selamatkanmu. Ibu terpaksa. Nah, Jadi ibu tidak sengaja meninggalkanku. sayang, kamu adalah daging yang jatuh dari tubuh ibu. Mana mungkin ibu tega meninggalkanmu? Ibu merindukanmu selama 5 tahun penuh.
Chen, bisa panggil aku ibu? Mama, Ternyata dulu Yesa tak kabur dengan kekasihnya. Lalu siapa peretas yang rusak firewall perusahaan saya dulu? Siang, kata Chen, kemampuan komputer kamu hebat sekali. Tentu saja, kita bisa dibilang kenal karena berkonflik. Aku mengenalnya saat mencoba membobol firewall perusahaanmu. Rupanya kekasih gelap kecil itu adalah Siang. Omong-omong ayah, kakak sudah bertemu dan mengenali mama. Kapan ayah berencana menikahi mama? Menikah, Iya, bukankah ayah dan mama seharusnya menikah? tapi dia kan sudah dengan Lin Xiaoyan. Lin Xiaoyan masih dalam proses mengejar mama, tapi mama belum menyetujuinya. Ayah, aku beritahu ya, mamaku itu luar biasa. Banyak yang mengejarnya saat di luar negeri. Ayah harus cepat-cepat ambil kesempatan Lagi ini. pula ini menyangkut Yesa. Anak-anak butuh seorang ibu. Berdamai dan menikah lagi. Dengannya juga hal yang bagus. Direktur Huo. Ayo bangun, kita cari mama. Sayang, ayo kita masuk main. Pak Huo, Anda butuh dokter pribadi. Saya bawa dokter Lee, cocokkah? Silakan duduk. Direktur Huo, ini hadiah yang saya siapkan untuk putri kecil Anda. Putri kecil, dokter, apakah Anda keliru? Keluarga Huo cuma punya 2 pangeran Liang kecil. Hao, tes DNA antara Direktur Huo dan putri kecilnya. Semuanya saya yang kerjakan. Masa sih pangeran kecil? Tunggu. Anda yakin hasil tes DNA ini anak perempuan? Ya, Direktur Huo. Tes DNA dilakukan menggunakan sehelai rambut panjang. Dan identifikasi DNA juga menunjukkan perempuan. Mungkinkah Yue adalah putriku? Apa mungkin dulu Nona Ye melahirkan anak kembar 3? Aku ingat kamu pernah bilang di taman kanak-kanak ada 2 anak lain yang memanggil Yesa Mama. Iya. Apa mungkin dulu Nona Ye melahirkan anak kembar 4? Pantas dia tak izinkan aku jemput kedua anak itu. Kalau begitu, aku akan segera urus tes DNA. Dokter, ayo pergi. Baik. Ini kamarku dulu. Sudah 5 tahun, tempat ini sama sekali tidak berubah. Huo Hanting, kenapa kamu melakukan ini? Chen suka sekali di sini. Meski mulutnya bilang benci kamu, dia sering datang ke sini sendirian dan menghabiskan waktu. Chen. Yesa, masih ada rencana menikah? Aku tidak akan menikah dengan orang lain lagi. Masih mau rujuk? Kamu juga sudah lihat, Chen butuh kamu. Begitu juga Eryang dan Yue. Anak-anakmu yang lain pun kuterima. Kamu ingin rujuk karena mencintaiku, atau hanya agar anak-anak punya seorang ibu? Tentu saja. Untuk anak-anak. Aku menolak. Kenapa? Apakah sekarang dia sudah tidak punya perasaan sama sekali padaku? Aku tidak mau terus menghabiskan diriku dalam pernikahan tanpa cinta dan harapan. Kalau kamu merasa anak-anak butuh yang mengasuh, aku bisa lanjut jadi pengasuh di sini. Kamu lebih memilih jadi pengasuh daripada menikah denganku? Kita sudah bersama bertahun-tahun, apapun yang kulakukan, kamu anggap wajar saja. Sekarang aku jadi pengasuh di sini, malah bisa dapat pengertian dan hormat darimu. Lebih baik jadi pengasuh. Ini pemikiran aslimu? Ya. Ini pikiranku yang sebenarnya. Aku tak percaya. Dulu kau sangat mencintaiku. Mustahil kita tak ada perasaan sama sekali. Kalau kamu Huo Hanting, apa kamu punya perasaan padaku? Perasaan bisa dibangun. Huo Hanting, kita sudah bersama bertahun-tahun, tapi perasaan tidak juga terbangun. Sekarang kamu bilang mau membangun perasaan denganku? Huo Hanting, jangan memaksakan dirimu. Aku tak memaksa diri. Beberapa waktu ini aku banyak introspeksi. Memang dulu aku yang salah. Aku salah, aku akan berubah. Beri kita satu kesempatan lagi, ya. Jangan kejam begitu. Sudah terlambat. Huo Hanting, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Selama kamu mau, kapanpun tidak akan terlambat. Huo Hanting, aku sudah tahu semuanya. Dulu saat keluarganya bangkrut, ada juga campur tangan keluarga Huo. Aku tidak akan bersama dengan musuh. Yesa,
Yesa, sebenarnya apa yang kamu sedihkan? Wu Hanting sama sekali tidak mencintaimu. Yesa, beraninya kamu kembali ke sini. Pertama, Huo Hanting yang menyuruhku datang. Kedua, aku dan Huo Hanting sudah bercerai. Aku tak ada hubungan dengannya dan tak mau bicara lagi dengan kalian. Kurang ajar. Baru pulang sudah menggoda Huo Hanting kami. Pernikahan Yao Yao batal. Kamu tak boleh tinggal di sini sedetik pun. Ayo, keluarkan dia. Berhenti. Hanting, Yao Yao lah yang kami pilihkan untuk menjadi menantu. Kamu harus putuskan hubungan dengan dia. Kalau ku bilang tidak, Apakah kamu benar-benar akan melawan kami demi dia? aku tahu kalian suka Kian Yao Yao, tapi keinginan kalian tak akan terkabul. Aku sudah dapat bukti dia menyewa pembunuh untuk membunuh anakku. Mungkin sekarang dia sudah masuk penjara. Ayah, Anda sudah tua. Lebih baik nikmati masa tua Anda. Baik. Baik. Kamu tak apa. Tiang dan Chen-Chen kuserahkan kepadamu untuk dijaga. Yesa. Halo ayah, ya aku mengerti. Suamiku kamu kurus. Cepat makan lebih banyak. Ini, makanlah ini. Liu Fenglian, Ye Qingwei, kenapa kalian di sini? Kalian di sini? Kakak, keluarga kita sudah susah payah berkumpul. Kenapa baru ketemu langsung membentak kami? Sungguh menyakitkan hati. Aku dan kalian beda keluarga. Ayah lupa dengan pengkhianatan mereka. Dana juga dicuri oleh mereka. Sasa, cukup. Kali ini ayah memanggilmu untuk menetapkan pernikahanmu dengan Xiaoyan. Ayah, aku tidak mungkin menikah dengan Lin Xiaoyan. Sasa, jangan manja. Aku sudah umumkan pernikahanmu dengan Xiaoyan. Hari pernikahannya minggu depan. Laporan Pak Wo, Nona Ye setuju menikah dengan Lin Xiaoyan. Ayah, kita tidak boleh biarkan Mama menikah dengan orang lain. Ayah harus rebut dia kembali. Sebenarnya Mama sangat mencintai Ayah, tidak akan menikah dengan orang lain. Aku curiga dia dipaksa. Baik, ayah akan pergi rebut mama kembali. Ayah harus begitu memaksaku. Aku sama sekali tidak suka Lin Xiaoyan. Kamu malah sangat suka dengan Huo Hanting itu. Tapi setelah menikah dengannya, bagaimana akibatnya? Yesa, kamu adalah putri keluarga Ye. Kamu harus berkontribusi untuk keluarga Ye. Jika kamu tidak menikah dengan Lin Xiaoyan, jangan pernah kembali ke rumah ini. Yesa, jangan menikah dengan Lin Xiaoyan ya. Kamu sudah tahu. Aku tahu kau dipaksa. Nikah denganku, kau kujaga. Menikah denganmu, apa bedanya dengan menikah dengan Lin Xiaoyan? Hanya berpindah dari satu lubang api ke lubang api lainnya. Tentu beda. Mau pisah dari anak kita? Siapa bilang aku mau pisah dari anak kita? Mau bawa anak kita nikah dengan Lin Xiaoyan? Tidak, aku tidak akan mengizinkan anakku memanggil pria lain sebagai ayah. Huo Hanting, dulu kamu tidak menghargai, sekarang kamu malah merengek-rengek. Dulu, setelah kita menikah, kamulah yang berubah menjadi sangat hati-hati dalam segala hal, menjadi tanpa kepribadian. Makanya aku merasa kita tidak cocok. Huo Hanting, itu karena aku mencintaimu sampai membuat diriku sendiri tanpa batas. Ini aku tak cinta lagi, malah kau merengek. Huo Hanting, bisakah kamu jangan begitu hina diri? Beri aku kesempatan lagi ya. Huo Hanting, kamu yang menghancurkan bisnis keluarga kami, kita adalah musuh. Aku akan beri jawaban yang memuaskan. Huo Hanting, apa mau kau lakukan pada Rasa tunanganku? adalah wanitaku. Cukup. Aku bukan milik kalian. Sasa, Huo Hanting, aku sudah dapat persetujuan dari Paman Ye. Tunggu saja Ye Sasa menikah Lin dengan Xiaoyan, jangan bersenang-senang dulu. Mama. Kok kamu?
Mau apa kamu? Identitas asli kalian? Mama kalian sudah kasih tahu. Sebenarnya aku adalah ayahmu. Kamu dan Mama sudah jadi pasangan? Iya, Mama yang minta aku jemput kalian. Mulai sekarang kita hidup bersama sebagai keluarga. Setuju? Setuju. Eryang, Yue Yue, Eryang, Yue Yue. Jangan-jangan mereka dibawa kabur sama Huo Hanting? Huo Hanting, apa Eryang dan Yue Yue ada di tempatmu? Betul. Cepat kembalikan anak-anak. Kalau kamu mau menikah denganku, kamu pasti bisa ketemu mereka. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup. Huo Hanting, keterlaluan kamu. Kamu tak mau anak-anak tahu kamu tinggalkan mereka untuk nikahi Lin Xiaoyan kan? Jangan asal bicara, aku tidak pernah meninggalkan mereka. Aku kasih waktu sehari untuk pertimbangkan. Halo. Xiaoyan. Ayah ini jahat sekali, sampai-sampai pakai kita untuk ancam Mama. Dia sama sekali tidak menghormati Mama. Aku sangat kecewa Bagaimana kalau padanya. kita kabur? Selama kita tidak di sini, Mama tidak akan dipaksa oleh ayah. Kabur? Sistem keamanan keluarga Huo itu paling canggih. Apa kita bisa pergi? Aku ini siapa? Aku ini hacker tingkat tertinggi. Sistem keamanan kecil ini bisa halangi kita. Kak, kami mau cari Mama. Kamu gimana? Aku ikut kalian. Baik, aku akan menulis surat untuk ayah. Ayah, karena ayah tidak baik kepada Mama, kami berempat bersaudara akan ikut Mama menikah dan pindah ke keluarga Lin. Jangan khawatir. Direktur Huo, Bapak harus bangkit semangat. Semuanya pergi, bahkan Chen-Chen yang Bapak besarkan dari kecil pun ikut pergi. Liang Hao, apakah aku benar-benar gagal sebagai seorang ayah? Tidak mungkin Bapak sangat baik pada tuan muda. Mereka anak-anak yang baik, wajar saja mereka memikirkan perasaan ibunya. Bagaimana bisa hubunganku dengannya sampai seperti ini? Direktur Huo, sebenarnya di hati Nona Ye masih ada Hanya Bapak. Saja selama ini hidupnya terlalu berat. Dia butuh pengertian dan dukungan Bapak. Kupikir simpul masalah terbesarnya adalah saat keluarga Ye bangkrut dulu, orang tua Bapak terlibat dalam hal itu. Liang Hao, kirim orang diam-diam lindungi Chen-Chen dan yang lain. Selidiki kebenaran kebangkrutan keluarga Ye dulu. Baik, akan segera kulaksanakan. Sasa, kenapa tidak mengundangku masuk untuk duduk-duduk? Tidak terlalu nyaman. Kita sudah tunangan, apa yang Lin tidak Xiaoyan, nyaman? aku selalu menganggapmu hanya sebagai teman. Tapi aku tak mau jadi Xiaoyan, temanmu. kamu. Sasa, menikahlah denganku, aku akan baik Lin padamu dan Xiaoyan, lepas anak-anak. aku. Lepaskan Mama, lepaskan Mamaku, lepaskan Mama, lepaskan Mama. Anak-anak, ayo kita masuk. Sasa, kamu tidak bisa kabur. Sehari sebelum pernikahan aku akan bicaralah baik-baik pada anak-anak. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Sayang, bukannya kalian ada di ayah, aku kira tidak akan bertemu kalian lagi. Siapa aku? Ayah tidak bisa mengurung kami. Aku bahkan membawa kakak ikut Mama. Lagi pula keluarga kita sudah berkumpul lagi. Bagaimana kalau kita ke luar negeri? Kenapa ya memikirkan tidak akan bertemu Huo Hanting lagi? Kok jadi sesak begini? Chen-Chen, kamu mau ikut kami ke luar negeri? Maaf Mama, aku tidak mau meninggalkan Mama. Sekarang pun kita mau ke luar negeri juga tidak mungkin. Di jalan kulihat banyak bodyguard bersembunyi. Mereka tak akan biarkan kita pergi. Jangan-jangan itu orang yang dikirim Lin Xiaoyan untuk mengawasi kita? Mungkin saja. Xiaoyan, kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Mama, dia bukan tiba-tiba berubah. Aku sudah periksa datanya. Dari dulu dia memang orang yang menghalalkan segala Ini cara. salahku. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak mencari Lin Xiaoyan. Siang, aku heran kok tiba-tiba dia tahu posisi kita. Ternyata ini ulahmu. Ah, tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak memberitahunya,
Cepat atau lambat, dia akan tahu posisi kita. Halo. Nona Ye, saya Liang Hao. Saya temukan petunjuk soal kebangkrutan keluarga Ye. Sudah saya kirimkan, semoga bisa membantu Anda. Oke, baik-baik, saya mengerti. Ternyata dokumen rahasia keluarga Ye dulu diberikan kepada keluarga Qian oleh Lin Xiaoyan. Rupanya, aku dan ayah salah paham terhadap keluarga Huo. Mama, aku sudah selidiki. Dulu saat kakek bangkrut, banyak orang datang ke keluarga Huo menagih utangmu. Ayah sudah melunasi semua utang bagianmu itu. Benarkah ada hal seperti itu? Lalu, mengapa Huo Hanqing tidak memberitahuku? Masih perlu ditanya, ayah itu orangnya tertutup, semua hal dipendam sendiri. Kalau begitu, ayah orang yang sangat baik. Aku mau dia jadi ayah. Mama, sekarang semuanya sudah jelas. Apakah Mama mau rujuk dengan ayah? Tidak mau, karena di antara kami tidak ada perasaan cinta. Tapi anak-anak jangan khawatir, Mama akan selalu menyayangi kalian. Mama, bukan begitu. Sebenarnya ayah sangat mencintaimu. Bodohnya, kamu dari mana tahu? Aku lihat ayah. Ye Qingwei, kenapa kamu datang? Yesa, mereka anakmu dengan Huo Hanqing. Kamu yang sudah punya anak dan seperti sepatu bekas, mengapa masih merayu kakak Xiaoyanku? Hari ini adalah hari kematian kalian. Hari ini adalah hari kematian kalian. Belaga ahli di depan ahlinya. Ye Qingwei, tak kusangka kau berani mati demi menikahi Lin Xiaoyan. Kalau mau menikah dengannya, aku bisa bantu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Bagaimana kalau kau dengar dulu rencanaku? Baik. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Kalau kau berani membohongiku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Hai Lin Xiaoyan, aku setuju untuk menikahimu. Hebat sekali Sasa, akhirnya kau sadar juga. Rumahmu terlalu kecil, biar aku jemput ke rumah Tidak keluarga usah, Lin. tidak baik. Calon pengantin bertemu sebelum pernikahan. Aku pindah saja setelah Baik. menikah. Beritahu semua orang, majukan pernikahan ke besok. Tahu ada masalah. Nona Ye menerima lamaran Lin Xiaoyan. Pernikahannya dimajukan ke besok. Aku sudah kasih tahu Nona Ye soal kebangkrutan, tapi dia tetap nekat menikahi Lin Xiaoyan. Apa dia mau korbankan kebahagiaannya, balas dendam sendiri ke Lin Xiaoyan? Tidak, aku harus hentikan dia. Direktur Huo, jangan gegabah. Lin Xiaoyan sudah mengirim orang untuk berjaga di sekitar rumah Nona Ye. Si bocah lelaki juga ada di sana. Bertindak sembarangan bisa berbahaya. Aku, Huo Hanqing, tak takut pada Lin itu. Tapi katamu juga masuk akal. Saat pernikahan, kewaspadaan mereka pasti mengendur. Saat itu selamatkan Chen Chen dan teman-temannya. Nona Ye, Aku akan merebut kembali Sasa di depan semua orang, membuat keluarga Lin jatuh tersungkur. Sasa, aku kira kau akan memilih untuk pergi dari sini. Ayah, aku tahu ayah tidak benar-benar ingin aku menikah dengan Lin Xiaoyan, tapi sekarang aku sudah tidak punya pilihan lain. Sasa sudah ganti gaun pengantin. Sebentar lagi keluar. Para hadirin yang terhormat, selamat malam. Selanjutnya, mari kita sambut pemeran wanita utama paling cantik malam ini, Ibu Yesa. Sasa, jangan nikah dengan Lin Xiaoyan. Ikutlah denganku. Ye Qingwei, bagaimana kok bisa kamu? Kenapa kamu yang di sini? Kenapa Qingwei jadi mempelai?
Kalau King Wei menikah dengan Lin Xiaoyan, semua rencanaku akan berantakan. Sayang, Ye King Wei menikah? Kenapa heboh sekali? Nggak apa-apa. Sasa di mana? Apa yang kau lakukan padanya? Kak Xiaoyan, hari ini kan pernikahan kita. Banyak yang lihat. Ayo kita lanjutkan dulu. Paman Ye, ini bagaimana sih yang mau saya nikahikan? Jelas-jelas Yesa. Xiaoyan, kamu ini bingung. Pertunangan waktu itu kan memang dengan King Wei. Menurut saya, Lin Xiaoyan dan Ye King Wei sangat cocok, seperti pasangan yang ditakdirkan. Paman Ye, ini tidak sesuai kesepakatan kita. Bapak ingkar janji, pernah pertimbangkan risikonya. Apapun risikonya, keluarga Huo siap menanggungnya. Pembawa acara lanjutkan pernikahannya. Tidak boleh, Ye King Wei tidak boleh menikah dengan Lin Tian Shen Wei, Xiaoyan. kamu kan orang luar, kok lebih heboh dari Paman Ye? Masa dia dianggap orang luar? Ye King Wei itu kan anak di luar nikahnya. Apa anak di luar nikah? Kamu masih bicara sembarangan, aku laporkanmu atas fitnah. Buktinya sudah jelas, masih mau berkilah. Tahu tidak 5 tahun Liu Fenglian hilang kemana? Disimpan diam-diam oleh suamimu? Qian Shenwei. Dasar brengsek, berani-beraninya selingkuh di depan mataku. Kau cari mati ya, gak mau hidup lagi? Aku habisin kamu, ku bunuh kau. Paman Ye, kalau Ye King Wei bukan putri Anda, maka pengantin hari ini seharusnya adalah Yesa. Ayah, aku ini putri kandungmu yang sebenarnya. Kak Xiaoyan, aku pengantinmu yang sebenarnya. Lang Hua, aku tidak mengkhianatimu. Laporan tes DNA itu dipalsukan oleh Yesa. Benar ayah, aku benar-benar putrimu. Baik. Kalau begitu kita lakukan tes DNA sekali lagi. Lang Hua, hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun, kamu sama sekali tidak percaya padaku? Dari awal sampai akhir aku tidak pernah mempercayai kalian. Aku hanya berpura-pura untuk mencari bukti. Apa? Kalian tahu tidak, kenapa meski aku tahu kalian bermasalah, aku tetap mau mengadakan pernikahan. Karena hari ini, aku akan menangkap semua orang yang pernah menyakiti keluarga Ye kami. Sasa, aku di pihakmu. Aku tidak pernah menyakitimu. Kamu masih mau membalikan fakta. 5 tahun lalu, kamulah yang mencuri rahasia keluarga Ye dan memanipulasi data untuk keluarga Qian. Kamu masih mau menuduhku? Kalian sudah tahu. Lin Xiaoyan, bersiaplah menghadapi hukuman hukum. Sasa, semua yang kulakukan ini karena mencintaimu. Huo Hanjing begitu jahat, tapi kamu malah memilih dia. Hanya ini, caraku bisa menikahimu. Mencintaiku? Jadi, dengan membuat keluarga Ye bangkrut, membiarkan ayahku menderita 5 tahun penjara tanpa alasan, Lin Xiaoyan, kamu bukan mencintaiku, kamu hanya posesif. Jaga. Sasa, kamu benar-benar tega padaku? Lin Xiaoyan, semua ini adalah konsekuensi yang pantas kamu terima. Tidak, hari ini adalah pernikahanku dengan kakak Xiaoyan. Yesa, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Kak Xiaoyan, Kak Xiaoyan. Sasa, apa kamu masih mau memaafkanku? Tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat. Cepat bawa ke rumah sakit. Selama ini, aku sudah merenung cukup lama. Sebelumnya memang aku yang salah. Aku seharusnya tidak terbawa rasa cemburu dan terus menyakitimu. Maafkan aku. Sikapmu mengakui kesalahan ini cukup tulus juga. Aku yang terlalu lambat, aku yang tidak segera menyadari semua ini. Sebenarnya, aku tak seharusnya mencurigaimu karena kamu punya anak. Berapapun jumlah anakmu aku terima. Benarkah? Lebih benar dari mutiara. Kalau begitu aku beritahu, sebenarnya selain 4 anak yang kamu tahu ini, masih ada 6 anak lagi. Berapa? Kenapa? Kamu tidak mau menerimanya? Aku terima. Asalkan anakmu, aku terima. Kalau begitu aku beritahu, sebenarnya semua anak ini adalah anakmu. Dulu aku melahirkan 10 bayi sekaligus.
Anak-anak, keluarlah semuanya. Sayangku, panggil ayah. Ayah, Rujuk, 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 rujuk. Diam dong.